balik lagi bersama channel tontonan favorit kalian, This is Made, yang akan membahas film-film unfaedah dan menegangkan. Dan bisa dipastikan kamu tidak perlu lagi bioskop atau streaming konten yang dipenuhi dengan kebalik. Tadi di briefing tidak ada streaming konten. Siapa yang mau streaming konten? Jadi pokoknya film ini asu bajingan gatal asu picek. Sedih bajingan. Sedih. Baik, sedih Dan manis. Mbaknya manis. Gak ada yang namanya sedih itu manis. Sedih, manis. Sedih tapi manis. Jadi ketika kalian sedih terus makan yang manis-manis, kalian stroke. Ada notif bentar. Jadi film ini berjudul One Week Friend, dan film ini film Jepang di mana ceritanya tentang seorang cowok yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang selalu hilang ingatan pada hari Minggu. Oh, saya pikir one night stand tadi kedengarannya. Ini one week, seminggu, Pak. Seminggu. Dan si cowok harus mulai PDKT-nya dari awal lagi dan lagi pada hari Senin selama hampir 3 tahun. Ah, kayak kerja ya. Ya, dan di mana film ini cukup bikin gondok saya. Kenapa emang? Nangis, Pak. Oh iya. Sedih soalnya. Iya. Soalnya si cowok ngaceng sembarangan, oke tarik mon ke montol. Apa? Cerita diawali dengan Mas Yuki Hase yang sedang berada di perpus bersama teman SMP-nya yang paling ganteng sekelas bernama Shogo Kiryu. Di mana secara nggak sengaja Hase menemukan sebuah ID card milik seorang yang bernama Fujimiya Kaori. Kaori? Hase beranggapan gadis dengan nama Fujimiya Kaori ini pasti orangnya cantik sekali. Dan lalu dia menciumi ID card tersebut karena katanya baunya sangat wangi. Dan tiba-tiba datanglah Mbak Fujimiya Kaori yang ternyata memang manis. Dan langsung merebut ID cardnya dan langsung pergi. Mbaknya ini bukannya AKM 47 ya? Kok iso? Iya tuh, sing grupin kayak. AKB nggak ada yang AKM. Dan saat pulang sekolah tanpa sengaja Fujimiya dan Hase berada di satu gerbong yang sama. Dan dalam perjalanan Hase pun ketiduran dan lululil. Ya, dan Hase pun jadi cacat. Dalam perjalanan Hase pun ketiduran dan buku yang dipegangnya pun terlepas. Dan karena sudah sampai tujuan, Hase buru-buru keluar, namun buku yang dipegangnya ketinggalan dan Fujimiya pun mengambil buku itu lalu melemparkannya pada Hase. Dan kenapa sih dramatik sekali anjing? Biasa. Hase pun terlihat senang dan berterima kasih sembari berlarian mengejar kereta. Arigato! Tapi memang ya senyumnya Mbak. Siapa ini kayak Kawaguchi siapa gitu. Haruna Kawaguchi. Haruna Kawaguchi kan manis ya. Manis. Yang saya bawa pulang, cuma nggak bisa sayangnya. Udah tak bawa pulang kemarin? Enggak, bukan. Itu Yoyo. Tidak, ternyata aku membawa Yoyo. Pang! Bayangkan, sudah susah PDKT ternyata itu Yoyo. Kan tidak enak kan? Singkat cerita, Hase sudah naik kelas dan hari ini adalah hari pertama di kelas barunya. Di sekolah, dia bertemu dengan teman masa kecilnya yaitu Saki Yamagasi, yang sepertinya dia sudah naksir Hakase sejak lama. Doraemon kah? Hah? Darega Doraemon datte? Dan ada juga Shogo di sana yang lagi digodain sama cabe-cabean kelas. Ini kayaknya bau-baunya jadi cinta segi panjang. Hase mengecek daftar siapa saja yang sekelas sama dia, dan tanpa diduga, ternyata Mbak Fujimiya berada satu kelas dengannya. Hase pun tampak senang melihat hal itu dan langsung meluncur ke kelas. Di dalam kelas, Hase terus memandangi Mbak Fujimiya. Tampak Hase mulai tertarik dengan gadis manis tersebut. Dan setelah pelajaran selesai, Hase mencoba ngobrol dengan Fujimiya dengan maksud berterima kasih karena menolongnya pas bukunya ketinggalan. Namun Fujimiya malah seperti orang kebingungan dan langsung pergi. Nani? Hase mengejar sampai depan sekolah dan langsung meminta agar dia dan Fujimiya bisa berteman. Tapi jawabannya, Muri. Aduh. sakit.
Sudah Baru- jelek ditolak lagi. Baru mau pengen berteman udah ditolak gitu. Baru temenan lu ya, belum dikasih apa-apa. Dan terlihat Hase menjelaskan bahwa Fujimiya ini adalah gadis penyendiri yang enggan berbaur dengan orang lain. Dan Hase bertekad ingin menjadi temannya Fujimiya. Singkat cerita, di sekolah Hase sekali lagi menawarkan diri untuk menjadi teman Fujiyama. Namun jawabannya selalu sama. 無理って無理壁かよ Dan saat jam makan siang, Hase melihat Fujimiya keluar untuk makan dan dia pun mengikutinya sampai rooftop. Di sana terlihat Fujimiya mulai risih dengan Hase dan menyuruhnya untuk tidak mendekatinya. Dan tanpa sengaja Fujimiya menyenggol bekal Hase sampai jatuh. Mbak Fujimiya yang merasa bersalah pun memberikan bekalnya. Hase tampak senang, namun Fujimiya segera pergi meninggalkannya. 仲良くだからさどうにもあれ Esoknya, saat ia ingin mengembalikan kotak bekal Fujimiya, lagi-lagi Hase mengalami penolakan dan ditinggal pergi. Hase langsung mengejarnya, tapi Fujimiya bilang dia tak bisa berteman dan langsung pergi gitu aja. 待ってよ私は友達を作っちゃいけないの絶対に Hase yang kebingungan langsung dipanggil gurunya yang kebetulan ada di sana melihat mereka. Hase diminta menemuinya setelah pulang sekolah. Hase, engkau ya? Di ruang guru, si Pak Guru menjelaskan tentang Mbak Fujimiya. Ternyata dia mengalami sebuah penyakit langka di mana penderitanya akan kehilangan sebagian ingatannya setelah seminggu. Hal itu terjadi karena trauma yang dimilikinya di masa lalu. Iya. Dia tetap ingat keluarganya, tapi tidak dengan teman ataupun yang terjadi di sekolah. Dan dokter yang merawatnya pun mengatakan sebaiknya Fujiyama tidak dekat dengan siapapun kecuali keluarganya. 乖離性の健忘といって特定の時にはお前のことも覚えてない。 Mendengar itu, Hase pun shock. Namun ada satu kata-kata Hase yang keren menurut saya. Apa itu? Dia bilang, aku tidak akan menyerah. Karena kalau kita tidak mencobanya, maka tidak akan ada yang berubah. まあでも俺は絶対に諦めませんだってやらないと何も始まらないじゃないですか Hase terus kepikiran gimana caranya berteman dengan Fujimiya. Sampai di suatu saat kelas sejarah, Hase dapat ide untuk bertukar buku harian. Di mana pengalaman apapun tentang Hase dan Fujimiya akan ditulis oleh Hase sehingga Fujimiya bisa ingat apa yang terjadi minggu lalu. そうかそれだそれだあんた心の声漏れてる Hase pun segera membeli sebuah buku harian lengkap dengan pulpen pink yang langsung dia berikan pada Fujimiya saat makan di genteng sekolah. 俺と交換日記やりませんか今すぐ返事しなくていいから少し考えてみて Sepulang sekolah, Fujimiya pun penasaran dan membuka buku tersebut. Di dalamnya, Hase menuliskan tentang pengalaman lucunya saat di sekolah. Dan untuk pertama kalinya, Mbak Fujimiya tersenyum karena Mas Hase. Lele. Namun, tak lama ibunya datang. Dan ternyata ibunya masih cantik juga. Salah fokus emang. Salah fokus. Ceritanya kan bukan itu. Salah fokus. Saya tahu ibunya masih grek. Cuma ya itu. Fujimiya dijemput ibunya untuk berobat. Dan di tengah jalan, Fujimiya bertanya apakah ibunya pernah bertukar buku harian. Dan ibunya pun menjawab, pernah waktu SD. Nakal juga ibunya. Namun tiba-tiba Fujimiya bertemu dengan temannya waktu SMP, yaitu Mayu Kondo. Mayu mencoba menyapa Fujimiya, namun Fujimiya tak ingat lagi siapa dia dan malah terlihat takut, sehingga ibunya mengajaknya untuk pergi. Malam harinya si ibu ngobrol dengan suaminya kalau Fujimiya tiba-tiba menanyakan soal bertukar diari. Teringat kata dokter, sang ayah meminta istrinya untuk melarang Fujimiya bergaul dengan orang lain demi kesehatan mentalnya. Di sisi lain, Fujimiya sedang membaca diari yang diberikan oleh Hase, di mana Hase membahas tentang klub sekolah atau ekstrakurikuler yang diikutinya. Fujimiya pun teringat sesuatu dan membuka album foto saat dirinya masih SMP. Dan terlihat Fujimiya dan Mayu adalah teman akrab dan sama-sama di klub basket sekolah. Namun, tiba-tiba si ibu datang dan mencoba ngobrol dengan Fujimiya. Dia mengaku dia tidak melakukan pertukaran diari dengan siapapun sehingga ibunya lega dan membiarkannya tidur.
Singkat cerita, Fujimiya mengajak Hase ke rooftop lagi untuk berbicara tentang penyakit yang dideritanya. Dan Fujimiya takut mengecewakan temannya karena ingatannya hanya bertahan 1 minggu. Gak apa-apa, kamu cantik tapi goblok. Hase yang sudah tahu tentang penyakit tersebut pun tetap kekeh ingin berteman dengan Fujimiya. Hase bahkan mengatakan dia tidak akan kecewa pada Fujimiya. Dia bakalan selalu bilang jadilah temanku di setiap hari Senin. Mau seberapa kali pun dia harus berkata itu, Hase menyanggupinya dengan senang hati. Dan terlihat Fujimiya sedikit memiliki harapan. Dan benar, ketika hari Senin datang, Hase selalu menawarkan diri untuk menjadi teman Fujimiya dan juga memberikan buku diarinya. Bahkan dikala hujan pun, Hase meminjamkan payungnya dan terlihat Fujimiya mulai malu-malu saru. Salah, itu bukan Fujimiya. Itu berarti Emon Edogawa kayaknya itu. Emon Edogawa bagus juga. Malamnya, Fujimiya membaca lagi tulisan Hase, di mana dia menjelaskan semua pengalamannya dari mulai pertama bertemu sampai sekarang. 金曜日でした。あの時、俺の Dan tanpa diduga, Fujimiya mulai menuliskan jawabannya. Dan dia bilang bahwa usaha Hase untuknya membuatnya luluh dan merasa sangat senang. Karena selama ini Fujimiya selalu takut untuk punya teman. Fujimiya memberi saran agar bukunya dibawa pulang saat hari Jumat, di mana nantinya saat Senin pagi dia bisa ingat tentang Hase dan tentang apa yang terjadi pada mereka minggu lalu. ハセ君だよね。はい。 Mereka pun lanjut melakukan pertukaran diari tersebut dan memulai pertemanan mereka. Dan bisa kita lihat, Hase dan Fujimiya menjadi semakin dekat dan Mbak Fujimiya mulai terlihat ceria dari sebelumnya. Pada suatu hari, buku diari Fujimiya ketinggalan di kelas, di mana di dalam kelas ada 2 cabe-cabean fansnya Sogo yang berniat ingin membaca isi buku Fujimiya. Karena mereka melihat Fujimiya jadi aneh dan sering senyum-senyum sendiri saat membaca buku tersebut. Fujimiya yang takut mengambil bukunya tiba-tiba ditolong oleh Shogo yang kebetulan ada di sana bersama Saki dan langsung merebut buku diari itu lalu mengembalikannya pada Fujimiya. Tiba-tiba Hase datang dan mereka berempat pun pulang bareng dan terlihat mereka semakin akrab. Suatu hari mereka sedang pergi ke festival lampion. Namun karena rame, Fujimiya dan Hase terpisah dari 2 temannya sehingga tinggal mereka berdua. Di malam itu Fujimiya bilang bahwa berkat Hase kini dia memiliki harapan. Yang dulunya takut mempunyai teman kini sudah mempunyai keberanian dan berterima kasih atas semua usaha Hase meluluhkan hatinya. Kebahagiaan mereka berlanjut dengan diiringi lampion yang mulai terbang ke sana kemari seperti kuyang. Yuk, lagu serem ya. Kebahagiaan mereka berlanjut dengan diiringi lampion yang mulai terbang ke sana kemari seperti kuyang. Kenapa sih? Orang mana yang mau ngeliat festival kuyang? Gak ada kan? Gue barang rasanya kayak kebuk loh gue. Festival kuyang. Saat mereka akan pergi mencari kedua temannya, tiba-tiba Fujimiya bertemu dengan seorang cowok yang langsung menyebutnya pengkhianat. Hal itu sontak langsung membuat traumanya kambuh dan Fujimiya harus pingsan di tempat. Aduh. Singkat cerita, Fujimiya bangun di rumah sakit dengan Hase di sampingnya. Namun Fujimiya ternyata sudah lupa dengan siapa Hase. Dan cowok gondrong tadi pun datang juga. Dia adalah Hajime Kujo, teman Fujimiya saat SMP, dan bisa kita simpulkan Hajime dan Mayu adalah sumber trauma dari Fujimiya. Orang tua Fujimiya yang datang ke sana pun mengobrol dengan Hase dan berterima kasih telah membuat putri semata wayangnya terlihat ceria belakangan ini. Namun si ayah bilang untuk jangan mendekati putrinya lagi dengan alasan kesehatan Fujimiya, dan Hase tampak terpukul mendengar itu. Singkat cerita, Hase nggak menyerah. Dia datang ke rumah Fujimiya untuk memberikan lagi diarinya dan menyuruh Fujimiya membaca buku itu. Maka dia akan paham siapa Hase dan apa yang terjadi padanya selama ini.
Saat Hase pulang, ibunya Fujimiya menyusul dan akhirnya mereka ngobrol sambil jalan. Ibu manis cuk. Maaf salah fokus. Fokus. Tapi ibu manis cuk. Iya saya tahu, nanti aja bahasan yang lain. Si ibu bercerita bahwa Fujimiya pelan-pelan mulai menggali ingatannya. Dia bilang bahwa mungkin Fujimiya melupakannya, tapi di dalam hatinya kenangan itu masih membekas. Dan itu semua berkat Hase. Si ibu pun berterima kasih atas usaha Hase yang tak menyerah menghadapi Fujimiya. Singkat cerita, datanglah murid baru yang tak lain dan tak bukan adalah Hajime Kujo, teman Fujimiya yang membuatnya pingsan saat festival lampion. Di sisi lain, Fujimiya dan Hase menjadi dekat lagi, bahkan semakin akrab. Terlihat Hase yang ingin memperpanjang pinjaman bukunya malah kelupaan membawa ID card perpusnya, dan Fujimiya pun menawarkan ID cardnya. Fujimiya lalu menuliskan namanya di dalam buku tersebut. So sweet asu. Festival sekolah pun tiba. Terlihat kelas Hase membuat kafe dengan tema cowok ganteng sebagai koki. Dan yang terpilih sebagai koki adalah Kujo dan Mas Shogo. Saat malam hari, Fujimiya dan Saki mengobrol berdua. Saki menanyakan apa yang terjadi antara Fujimiya dan Kujo. Karena Saki merasa ada yang aneh antara mereka berdua. Namun Fujimiya tetap diam karena dia lupa ingatan. Mbak Fujimiya juga salah. Saki pun lanjut bilang kalau Hase itu orang baik. Hase tulus pada Fujimiya. Dan jika terjadi hal yang tidak pada Hase, maka Saki tidak akan pernah memaafkan Fujimiya. Namun dia menjawab bahwa Hase adalah teman yang sangat berharga baginya. Hase yang tak sengaja mendengar itu kegirangan bukan main, dan mereka pun malu-malu barengan. Dan saat Hase mencoba ngobrol dengan Fujimiya, Hase tak sengaja menyenggol properti dan membuat semuanya berantakan. Wah grogi. Mereka pun langsung kabur dari sana dan berlari dengan wajah yang berbunga-bunga dari keduanya. Dan sampailah di perpustakaan di mana mereka pertama kali bertemu. Fujimiya tahu semuanya dari buku diarinya, di mana meskipun dia lupa, tetapi kenangan itu masih bisa dirasakan oleh Fujimiya. Dan sepertinya mulai tumbuh cinta di antara mereka. Tanpa membuang kesempatan, Hase memeluk Fujimiya dari belakang dan terlihat wajah malu-malu enak mereka. Asu anjing. Dan saat mereka keluar dari perpus, Shogo datang lalu membawa Hase untuk memperbaiki kerusakan yang dia buat. Sedangkan Fujimiya yang sendiri malah bertemu dengan Kujo. Dan Kujo langsung memarahi Fujimiya karena merasa tak dianggap olehnya. Kujo bilang saat dia akan pindah sekolah dulu waktu SMP, dia ingin menemui Fujimiya untuk pamit. Namun Fujimiya tak pernah datang. Fujimiya awalnya kebingungan, tapi dia mulai mengingat sesuatu di mana dia sebenarnya datang. Namun ada sesuatu yang membuatnya membatalkan niatnya. Dan tiba-tiba dia terjatuh lemas, lalu datanglah Hase untuk menolong. Esok harinya saat festival, Mayu datang menemui Fujimiya. Mayu ingin menjelaskan semuanya yang terjadi saat SMP. Dan akhirnya Hase, Fujimiya, Mayu dan Kujo pergi ke atap bersama. Di sini Mayu menjelaskan trauma yang dialami Fujimiya adalah karenanya. Berawal dari Kujo yang sempat menembak Fujimiya, namun Fujimiya belum memberi jawaban. Dan ternyata pernyataan cinta Kujo itu dilihat salah satu siswi, di mana hari esoknya Fujimiya langsung dikucilkan teman-teman satu sekolahnya. Dan saat Kujo akan pindah sekolah, Kujo ingin berpamitan dengan Fujimiya. Namun saat Fujimiya ingin menemuinya, Mayu dan gengnya mencegah dia lalu mengatakan Fujimiya adalah pelakor yang tega menikung teman sendiri. Karena sebenarnya Mayu suka dengan Kujo, dan pada akhirnya Fujimiya yang sedih berlari pulang dan tertabrak mobil. Dan itulah yang membuatnya mengalami hilang ingatan seperti sekarang. Fujimiya sontak shock sembari mengingat semua kejadian itu dan dia mulai pusing. Tampak Kujo dan Mayu pun pergi dari sana. Kok kurang ajar? Di sini, Hase mencoba menenangkan Fujimiya yang masih shock karena dia mulai ingat kejadian yang membuatnya trauma. Dan pelakunya adalah sahabatnya sendiri. Hase bilang Fujimiya tidak sendiri. Ada Hase yang akan melindunginya. Alah, iya benar-benar. Namun tiba-tiba Fujimiya ingat semuanya, di mana sebenarnya dia juga mencintai Kujo dan ingin menemuinya sekarang. Ya.
Hase yang mendengar itu sontak merasa hancur sekali hatinya. Dia sadar selama ini dia hanyalah badut yang mengisi kekosongan hati Fujimiya. 思い出せたの。よかった思い出して。 Dan saat festival berakhir, Hase bilang ke Kujo kalau Fujimiya sudah ingat semuanya dan dia ingin bertemu dengan Kujo sekarang. Bisa kita lihat muka pura-pura bahagianya Hase saat mengatakannya. いやー、めちゃくちゃ楽しい学園祭だったな。 Mirip Yoyo pas kai. Iya, yoyok banget sumpah. Semangat, tenang. Cewek nggak cuma satu. Masalahnya siapa yang mau? Tenang yo, lanangan pancen ngono kuwi yo. Hase curhat pada Shogo bahwa hatinya hancur. Semua yang dia bangun selama ini sangat sia-sia. Dia tidak punya peluang mendapatkan hati Fujimiya karena ada seseorang yang tidak bisa dilupakan Fujimiya di dalam hatinya. Dan dengan berat dia membakar buku diarinya dan membiarkan Fujimiya melupakannya esok hari. Wah, perih sih kalau ini perih. Hari-hari terus berlalu, kini Fujimiya dan Kujo sudah menjadi pasangan. Sedangkan Hase hanya mampu melihat dari jauh dengan hati yang berat sekali. Ingatan Fujimiya tentang Kujo dan kenangan SMP-nya pun sudah kembali, tapi tidak dengan kenangannya waktu bersama Hase. Bahkan saat hujan, kini sudah ada Kujo yang memberi Fujimiya payung, bukan lagi Hase. Namun sesaat kemudian datanglah Saki yang membawakan Hase sebuah payung. Dan saat itu juga Saki menyatakan perasaannya selama ini pada Hase. Namun Hase menolak dan pergi. Dan Hase pun sekarang sudah kelas 3 SMA, di mana dia tidak lagi sekelas dengan Fujimiya. Hase mulai bisa merelakan Fujimiya yang sekarang bahkan tidak mengenal Hase sama sekali. Terlihat Hase sangat galau di genteng sekolah sembari menggambar di buku tebalnya tadi. Dan tiba-tiba adik kelasnya datang yang mengembalikan manganya Hase. Dan Hase nitip agar buku tebalnya itu dikembalikan ke perpus. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba, di mana semua siswa saling bertukar pesan di ijazah mereka. Dan Hase pun memberanikan diri untuk bertukar pesan juga dengan Mbak Fujimiya. Meski kini dia telah melupakan Hase. Terlihat raut wajah Hase yang sepertinya masih berat sekali melepas Fujimiya. Perasaan emang gak bisa bohong. それじゃ。元気で。 Di sisi lain, Fujimiya membaca pesan dari Hase. Pesan itu berisi, Jika aku bisa melihat kau tersenyum sekali lagi, itu cukup bagiku. Fujimiya pun bingung dengan maksud ingin melihat senyumnya sekali lagi. Dan saat Fujimiya dan Kujo akan pulang, tiba-tiba dia dipanggil ke perpustakaan karena ada buku yang belum dia kembalikan. Dan ternyata buku itu adalah buku tebal milik Hase sebelumnya. Fujimiya bingung kapan dia meminjam buku tersebut, di mana ingatannya tentang Hase sudah nggak ada sama sekali. Namun saat dia akan pergi, si pengurus perpus bilang kalau bukunya penuh dengan gambar. Fujimiya yang penasaran pun melihat gambar-gambar tersebut dan merasa tidak asing dengan gambar itu. Ternyata gambar-gambar di tiap lembar buku itu menceritakan semua kenangan dari mulai Hase bertemu Fujimiya sampai di titik Hase harus merelakan Fujimiya pergi. Beriringan dengan itu, ingatan Fujimiya tentang Hase kini perlahan kembali.
Dia menyesal karena sudah melupakan hal sepenting itu di hidupnya, tentang seseorang yang mampu membuatnya bangkit di keadaan paling terpuruk dalam hidupnya. Kujo pun menyuruh Fujimiya mencari Hase, dan dia spontan. Uhuy. Dan Fujimiya langsung uhuy. Kompet guyu kata anjingan. Iya, emang bang, saya nggak bisa sedih. Emang itu orangnya nggak bisa sedih. Udah bagus loh, udah filmnya tuh bikin nangis loh. Yoyo asu. Nah, apa? Saya tidak uhuy, dia uhuy. Yuk, potong gaji bulan depan. Kujo pun menyuruh Fujimiya mencari Hase. Dia spontan langsung. Jika kata spontan kasus saja. Sama sih dari kata spontan. Kan gue sih ngetik bangsa. Kenapa kalau kalian tanya kita jarang banget upload ya itu ketika itu garapannya Emon, dia nggak bisa baca tulisannya sendiri atau enggak dia geli sendiri sama apa yang dia tulis. Jadi itu yang bikin lama. Kadang kasihan sama Yoyo gitu. Gak, Yoyo bahagia. Dia tidak sedih sama sekali. Ya filternya kan jadi lama. Ulang. Kujo pun menyuruh Fujimiya mencari Hase. Dia langsung berlarian ke seluruh penjuru sekolah. Sampai dia menemukan Hase dengan tatapan kosongnya di atas genteng sekolah. Dan disinilah Fujimiya dan Hase pun akhirnya bertemu. Hase pun bingung dengan apa yang terjadi. Fujimiya menjelaskan kini dia sudah ingat semuanya dan meminta maaf sudah melupakan Hase, teman yang sangat berharga baginya. Dan dia berjanji kali ini dia tidak akan melupakan Hase. Lalu mereka pun memulai dari awal, tapi sekarang gantian Fujimiya yang bilang, 私と友達になってください。はい。 dan filmnya tamat. Spontan jancuk. Spontan uhuy. Oke, sebagai pelepas suasana, karena Emon sudah merusak suasana yang bagus tadi gara-gara tulisannya sendiri. Jadi nggak usah sok sedih, spontan. Uhuy. Kalau yang banyak yang bilang, Bang Dayat coba berekspresi. Bukannya nggak mau berekspresi, capek tiap hari ngadepin Emon. Sampai ekspresinya udah habis. Mohon maaf sih ya, tapi sebelumnya sebenarnya film ini tuh bagus dan dia sedih banget. Maksudnya nggak sedih sih, dimana Ya film soal penyakit lah ya. bener-bener mewakilkan buat kalian yang masih jadi badut buat gebetan kalian sampai sekarang. Yuk semangat yuk. Tapi ingat, perjuangan kalian tidak akan sia-sia karena sekeras apapun kalian berusaha, kalian akan tetap jadi teman dia. Tetap semangat. Oke, kita balik ke filmnya sendiri kan. Kayak yang Mon bilang, filmnya kan nyeritain soal bagaimana menjadi badut profesional, ya kan. Kalau di mana di kenyataannya di kehidupan kita sehari-hari biasanya badut kan cuma sebagai nyenengin, itu dia kan. Iya, buat pelampiasan. Buat pelampiasan. Cuma di sini badutnya adalah badutnya bisa ngobatin penyakit. Jadi ini adalah badut yang profesional. Betul. Jadi kalau yang kalian dihadapi bukan cuma cewek bete, cewek pelupa. Tiap hari Minggu mau masuk ke Senin dia udah lupa. Itu Dia dia. udah lupa siapa yang. Cuma kayaknya ini bukan penyakit langka sih. Bukan penyakit langka, tapi di dunia nyata juga kayak gitu sih. Jadi ketika butuh dia inget lu, tapi ketika dia nggak butuh dia nggak inget lu sama sekali. Dia itu kayak orang utang sebenarnya. Mungkin dia inget bapak lu tapi nggak inget sama lu. Minggu minjem, Senin lupa. Oke, di luar dari penyakitnya yang memang agak aneh, cuma perjuangan dari Mas Hase ini, Iya. apa ya bilangnya ya? Ini kayaknya pernah kita lakuin ya. Sadar nggak sadar ya. Sadar nggak sadar. Sadar nggak sadar kita pernah kita senang sama seseorang dan kita ngelakuin apa aja Apapun demi orang itu. dan pada akhirnya kita nggak pernah tahu endingnya. Itu dia. Maksudnya saya nggak mau bilang endingnya karena ya masing-masing orang kan beda. Cuma mengutip dari Mas Brian Adam, bukan Mas Pono kan dodolan ciu. Orang sing iso dikutip, isone dituku. Jadi Mas Brian Adam bilang memang kayak when you love someone, you do anything, you do crazy thing. Yes. Itu dia. Jadi menjadi badut adalah proses menjadi seorang fuckboy. Itu dia. Dan dari fuckboy adalah proses menjadi manusia brengsek.
Betul. Iya. Pas menjadi manusia brengsek, syukur-syukur masih hidup, syukur-syukur tobat, itu aja. Paling buruk-buruknya juga kalian jadi bapak gitu. Ya udahlah ya, pokoknya buat Ya, kamu intinya- badut-badut di luar sana, Intinya cinta itu tidak memiliki, tidak harus. jangan sampai kalian jadi badut secara sadar. Gitu. Kalau apa-apa harus memiliki itu namanya klepto. Itu maling. Beda. Iya kan benar. Kalau dia kan merampas, Ya kan harus memiliki nggak rasanya. ngomong. Gak Nggak ngomong. Kalau ini kan ngomong dulu, kenalan. Ya buat kalian yang masih jadi badut sampai sekarang, tetap semangat. Ya seenggaknya kalian berbuat baik untuk seseorang gitu, membahagiakan seseorang ketika dia bosan, tapi ketika dia senang, Anda cuma butiran debu. Oh ibu dan ayah selamat Diiringi dengan malam. lagu dari Emon. Pergi Saya dari undur diri. begadang Dan Emon sambil sedang nyanyi. mabuk Amer. Yoyo nahan ketawa. Dan sampai jumpa di video edukasi kita lainnya. Apa? Oke, gini, karena kemarin banyak banget yang minta kita reaction, kita kasih ini deh. Kalian kirim video reaction kalian satu aja, nggak perlu banyak-banyak, nanti di setiap akhir video akan kita reaction. Itu aja ya. Tiap di akhir video. Oke, jadi terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Sorry buat kita banyak bacot di belakang. Kayak Betul. kita bilang tadi, kalau kalian punya video lucu, video meme atau video apapun yang asalkan jangan video porno dan video serabi lempit, kirim ke DM kita. Nanti kita bakal reaction satu video setiap akhir videonya. Itu dia. Tiap di akhir video. Setiap di akhir video. Jadi Ya kadang-kadang sih kalau mau sih. sebenarnya kalau inget Kalau inget. dan kebanyakan nggak inget, Kebanyakan gak inget. jadi- Udah jangan lupa untuk like, subscribe, subscribe, terus apa? share. Uhui. Share uhuy. Share ke uhuy. teman-teman kalian yang uhuy dan spontan. Jadi Betul. saya dari undur diri. Dan Emon masih gendut. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah. Sesa ora iso gawe film sing sedih lah ya. Ora iso kuwi. Ora iso. Wah. Iya iya asu lu guyu terus Kan lebat. gue sing mulai spontan, baru gue nek utekku uhuy kan. Oh, nang utek.